Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Rifatul Mahda Nurhayatillah dari STR Keperawatan 1B. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi wanita dan pria pada bagian internal dan eksternal. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi pria pada bagian eksternal. Yang pertama ada vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma dari testis ke uretra. Yang kedua ada ampula vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani dan menghasilkan sekresi yang melembabkan sperma. Ketiga, kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan air mani, memproduksi hormon, dan mengatur aliran urin. Yang keempat, kelenjar Cowper berfungsi untuk melumasi uretra dan bagian ujung penis. Yang kelima, epididymis berfungsi untuk menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang keenam, testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketujuh, ada ureter berfungsi untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedelapan, ada kandung kemih berfungsi sebagai tempat penampungan urin. Yang kesembilan, vesicula seminalis berfungsi untuk memproduksi cairan yang menjadi bagian dari air mani dan membantu pergerakan sperma. Yang kesepuluh, uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Yang kesebelas, jaringan erektil berfungsi untuk menjaga penis tetap tegak dan kaku selama hubungan seksual. Yang ke-12, glans penis berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Selanjutnya, sistem reproduksi pria pada bagian eksternal 2. Yang pertama, kandung kemih berfungsi sebagai tempat penampungan urin. Yang kedua, kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan air mani, memproduksi hormon, dan mengatur aliran urin. Yang ketiga, uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Yang keempat, vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma dari testis ke uretra. Yang kelima, testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keenam, skrotum berfungsi untuk membungkus dan melindungi testis. Yang ketujuh, kepala penis berfungsi sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang kedelapan, lubang penis berfungsi sebagai tempat keluar urin dan air mani. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita bagian internal 1. Yang pertama, tuba Fallopi berfungsi untuk menyimpan sel telur dan tempat terjadinya pembuahan. Yang kedua, ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur untuk pembuahan. Yang ketiga, ligamen ovarium berfungsi untuk menempelkan ovarium ke rahim. Yang keempat, kanalis cervicalis berfungsi sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Yang kelima, fundus uterus berfungsi untuk membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan. Yang keenam, uterus berfungsi untuk menampung sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin. Yang ketujuh, fimbriae berfungsi untuk mengarahkan sel telur keluar dari ovarium menuju rahim. Yang kedelapan, endometrium berfungsi untuk persiapan untuk implantasi. Yang kesembilan, myometrium berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim. Yang kesepuluh, perimetrium berfungsi sebagai pelindung rahim. Yang kesebelas, vagina berfungsi sebagai saluran penghubung antara rahim dan tubuh bagian luar, tempat keluarnya darah menstruasi, dan jalan lahir bayi saat persalinan. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita bagian internal 2. Yang pertama, mons pubis berfungsi sebagai bantalan dan menghasilkan feromon yang dapat memicu ketertarikan seksual. Yang kedua, klitoris berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual dan membantu wanita mencapai orgasme. Yang ketiga, uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh.
Yang keempat, labia majora, berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Yang kelima, clinical perineum, berfungsi sebagai penghalang antara vagina dan rektum pada wanita. Yang ketujuh, prepuce, berfungsi untuk melindungi glans klitoris dan sebagai zona erotis yang sensitif. Yang kedelapan, labia minora, berfungsi untuk melindungi klirotis, uretra atau saluran kencing, dan vagina itu sendiri. Yang kesembilan, saraf pudendal, berfungsi untuk mengirimkan sensasi dari alat kelamin dan anus ke otak, serta mengendalikan otot sphinkter yang membantu buang air kecil dan besar. Yang kesepuluh, anus, berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh dan sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi. Yang ke-11, vagina, berfungsi sebagai jalan keluar darah ketika wanita mengalami menstruasi dan jalan lahir saat bayi persalinan. Yang ke-12, vestibulum, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Sekian pembahasan dari saya tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Pada bagian internal dan eksternal, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.